Oke, hai kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020 kita pergi mengunjungi dua objek wisata yang berdekatan. Yang pertama adalah Korean Bell of Friendship. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya lonceng persahabatan orang Korea. Dan yang kedua adalah kita pergi ke Point Fermin. Ya, mungkin Anda tidak tahu itu apa, tapi kita langsung saja ke sana sambil berbincang-bincang dan kita juga melihat apa yang saya rekam. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi kita akan menuju tempat wisata yang pertama, yaitu Korean Bell of Friendship. Tapi kita potong jalan ya, jadi kita pakai lubang tikus ini. Namun sebelumnya kita rekam dulu sedikit situasi yang ada di sekitar sini ya. Jadi kita akan masuk melalui lubang ini. Jadi Anda bisa lihat ada lubang kan? Nah, jadi kita mau lihat lubang ini ya, karena kalau saya jalan terus panjang. Jadi saya perlu potong jalan lewat lubang ini supaya lebih cepat sampai ke objek wisata pertama kita, yaitu Korean Bell of Friendship ya. Jadi Anda lihat lubang ini, saya mau masuk lewat sini. Waduh, lubang tikus ini. Ya, 1, 2, 3. Jadi saya masuk dengan susah payah ini ya. Waduh, baju saya sangkut ini. Tapi saya tahan-tahanin ya. Akhirnya kita berhasil keluar juga. Waduh, jadi bisa lihat. Oke ya, jadi berjuang untuk masuk ke dalam karena saya potong jalan nih. Saya nggak mau putar dari depan jauh. Oke, kita langsung aja ya. Jadi saya mau ceritakan sedikit sejarah tentang tempat ini. Jadi lonceng ini diresmikan pada tanggal 3 Mei tahun 1978. Dan lonceng ini dibangun oleh pemerintah Korea Selatan untuk diberikan kepada pemerintah Amerika sebagai tanda persahabatan. Ya. Nah, jadi tinggi dari lonceng ini adalah 7 kaki. Ya, jadi di Amerika itu mereka tidak mengatakan 1 meter atau 2 meter. Jadi mereka pakai kaki. Misalnya 1 meter itu 3,5 kaki. Nah, baru lonceng ini di depannya itu nanti akan ada tulisan bahasa Korea. Namanya Uijeongra. Artinya adalah rumah lonceng. Jadi bahasa Inggrisnya adalah House the Bell. Ya. Nah, jadi kita mau lihat dulu ulasan dari orang-orang yang pernah datang ke sini ya, terutama dari orang Indonesia. Jadi ada banyak yang mengatakan tempat ini layak dikunjungi, ada juga yang mengatakan ini adalah permata yang tersembunyi. Jadi pada tahun 2017 saya pernah ke pantai yang ada di bawah, namanya Point Fermin, tapi saya tidak ke Korean Bell of Friendship ini. Alasannya adalah karena saya tidak tahu. Ya. Jadi ini adalah pertama kali saya datang ke tempat ini. Dari tempat sini kita bisa melihat pantai atau laut yang berada di selatan California, lebih tepatnya di San Pedro ya. Jadi nama wilayah ini adalah San Pedro. Baru di sini kita bisa lihat ya, struktur lonceng itu adalah struktur lonceng Asia yang sangat tradisional dan berlokasi dengan sangat baik ya. Jadi dia menghadap ke laut langsung ini. Jadi kita sambil jalan, ini adalah tempat untuk helikopter ya. Jadi kalau anda naik helikopter berhenti ya di sini. Tapi ini sudah tidak terlawat ya. Jadi kita sambil lihat. Baru di sini kita juga bisa melihat matahari terbenam. Karena ini arahnya kan di selatan. Jadi Anda bisa langsung melihat ke timur dan ke bawah ya. Ke timur dan ke barat. Jadi ini juga adalah salah satu tempat yang paling strategis untuk melihat matahari tenggelam atau sunset. Jadi kalau Anda ada liburan ke West Coast Amerika Barat, jangan lupa ke sini. Tapi ini tidak ada dalam jadwal tour ya. Jadi Anda harus pintar-pintar mencari waktu. Jadi sambil melihat, sambil kita lihat pemandangan yang begitu indah, ombak yang begitu asri. Jadi Anda bisa lihat ya, begitu indahnya pantai-pantai yang berada di California, namun tidak diekspos. Jadi saya bukan membanding-bandingkan rekaman saya dengan rekaman orang lain. Saya sudah melihat
banyak YouTuber membuat rekaman tentang tempat wisata ini ya. Baik itu YouTuber orang Amerika ataupun bukan. Menurut saya kurang lengkap. Kalau ini saya buatnya agak lengkap karena saya langsung naik ke atas dan saya merekam dengan jelas dari akhir, awal, dari tengah, berbagai sisi saya rekam ya, dari atas ke bawah, bawah ke atas saya juga rekam karena saya mau Anda tuh melihat dengan lengkap apa yang saya rekam. Dan ini adalah kondisi terkini ya pasca COVID-19. Jadi kunjungan ke sini biasanya sangat ramai, tapi hari ini masih begitu sepi ya, nggak gitu ramai. Jadi Anda bisa lihat ya, dan kita terus jalan. Dan sebentar lagi kita mau naik ke atas. Jadi kita akan melihat langsung dari dekat. Dan ini adalah salah satu objek wisata yang layak dilihat ya. Dan kita bisa mengunjunginya secara gratis tanpa tiket masuk. Baru di sini juga tempat yang bagus untuk menerbangkan layang-layang. Jadi kalau musim panas banyak orang main layang-layang di Amerika. Oke, sekarang kita naik ke atas dan kita akan melihat lebih dekat bangunan tersebut seperti apa. Jadi kita sudah melihat pemandangan di sekitar, yaitu pantai-pantai dengan ombak yang begitu indah. Kali ini kita akan naik ke atas ya. Jadi ini adalah tempat tujuan objek wisata pertama kita, yaitu Korean Bell of Friendship ya. Ini adalah nama tempat objek wisata tersebut dalam bahasa Inggris. Kita terus jalan. Dan ini masuk daftar tempat terbaik untuk melihat sunset dari 250 tempat yang ada di Samudra Pasifik menurut Google. Kita terus jalan ya. Jadi ini pavilion yang dalamnya ada lonceng ya. Nanti kita akan mendekat, tapi sebelumnya kita keliling satu putaran dulu dan kita bisa melihat cuaca yang begitu bagus dan kita akan buat live di sini. Tadinya saya tidak berencana untuk buat live ya, tapi karena saya melihat tempat ini begitu indah, jadi saya memutuskan untuk membuat video live di sini yang akan saya selipkan di video konten YouTube kali ini. Oke, kita kali ini sekarang kita akan mendekat ya, dan kita akan melihat satu tulisan. Jadi itu adalah tulisan dalam bahasa Korea. Jadi itu artinya adalah Ujeong Uijong. Kalau itu artinya adalah House of Bell kalau diartikan dalam bahasa Inggris. Ya, jadi yang di atas papan itu adalah bahasa Korea. Kita terus jalan dan kita akan mendekat dan kita akan masuk ke dalam. Walaupun ini tidak legal ya, tapi kan nggak ada orang. Jadi saya masuk demi Anda. Saya mau Anda tuh lihat seperti apa bentuknya dari dekat. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Dan kita mau coba bunyikan lonceng tersebut. Kita bunyikan ya, kita coba nanti. Sebelumnya kita lihat dulu dalamnya seperti apa sih. Ya kurang lebih seperti ini lah ya. Ada orang masuk dalam, gambar-gambar. Jadi ini adalah gambar sembarangan yang digambar oleh turis ya, yang dibuat oleh turis. Kita coba. Oh nggak bisa ya, terlalu jauh. Ternyata sudah ditahan ya bawahnya. Ini Anda bisa lihat ya, bawahnya sudah ada batu itu, jadi nggak bisa sampai. Kita lihat gedung bagian atas dari dalam. Oke, sekarang kita keluar dan kita mau buat video nge-live sebentar di sini ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa benar ini saya yang merekam dan saya sedang berada di objek wisata tersebut. Saya tidak mau Anda mengatakan ini adalah video orang. Oke, sekian dulu dan kita membuat live. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman Acun ya. Jadi hari ini kita pergi mengunjungi Korea Bell of Friendship yang ada di belakang saya. Jadi seperti tadi yang sudah saya rekam di dalam video, saya sudah menjelaskan tentang tempat ini. Jadi bagaimana dengan pendapat Anda? Silahkan kasih komentar ya. Jadi ini adalah situasi di sekitar kita. Setelah ini kita akan turun ke bawah untuk melihat objek-objek wisata yang lainnya.
Tapi sebelumnya kita mau live sebentar ya. Jadi situasinya seperti ini. Jadi ini lebih tepatnya berada di San Pedro ya, 30 menit dari downtown Los Angeles ya. Jadi pantai ini berada di kota San Pedro. Jadi kalau Anda lihat di peta itu di bawah California, bagian selatan ya. Jadi situasinya seperti ini. Kemarin kita ke pantai Cabrillo. Jadi sekarang kita mau ke pantai yang lain ya. Cuma saya belum tahu namanya. Nanti kita akan turun ke bawah dan kita akan mengekspos apa saja objek-objek wisata yang ada di bawah. Namun sebelum itu saya mau nge-live sebentar ya, supaya Anda tahu bahwa di belakang saya. Jadi cuaca hari ini enggak begitu panas, cukup cerah, ada berangin. Tapi yang pasti tadi Anda udah lihat ya, bahwasannya saya masuk potong jalan lewat jalan tikus yang ada lubang tadi. Jadi begitu capek ya dari bawah naik ke atas. Tapi nanti kita turun dari atas ke bawah nggak gitu capek. Jadi Anda bisa lihat ya, banyak orang turun seperti ini. Jadi kalau turun nggak capek, tapi kalau naiknya capek banget. Oke, sekian dulu live-nya, nanti kita lanjut lagi. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah turun ke bawah dan kita mau mengunjungi tempat objek wisata kedua, yaitu Point Fermin. Ya, jadi kita sambil jalan, kita sambil cerita sedikit. Oke. Jadi ini adalah salah satu situs bersejarah yang ada di sebelah selatan kota San Pedro. Ya. Jadi tempat wisata ini dikelola oleh Departemen Rekreasi yang berada di Point Fermin. Situs bersejarah Point Fermin ini dibangun pada tahun 1874 dan merupakan mercusuar pertama yang ada di San Pedro. Nah, jadi menara ini dibuat oleh atau didesain oleh arsitektur bernama style Victorian. Nah, jadi sejarah mercusuar ini dijaga oleh beberapa orang petugas tentara Amerika ya. Jadi mereka bertugas untuk menjaga kapal-kapal yang berlayar untuk memperoleh petunjuk navigasi pada malam hari. Salah satu penjaga yang terkenal adalah George Shaw. Nah, jadi itulah sedikit sejarah tentang tempat ini. Karena saya rasa kalau saya cerita terlalu panjang sejarahnya, Anda juga nggak akan fokus ya. Karena ini kan kita kan kontennya kan jalan-jalan, jadi lebih fokus ke pemandangan. Betul nggak? Kalau betul silakan kasih komen, kalau tidak betul silakan juga kasih komen ya. Sekarang kita langsung mendekat, dan sekali lagi sama seperti kalimat-kalimat yang sering saya ucapin, saya pernah datang ke sini tahun 2017, tapi saya tidak ke Korean Bell of Friendship itu ya, karena saya tidak tahu. Jadi situasinya seperti ini, dan kita nanti akan turun ke bawah untuk melihat suatu bangunan ya, suatu bangunan yang Anda bisa lihat lah bahwasannya tembok-tembok tersebut digambar ya. Jadi sebelumnya kita lihat dulu situasi yang berada di atas nih ya. Jadi ini dekat dengan Korean Bell of Friendship ya. Jalan kaki kurang lebih cuma 10 menit. Jadi ini juga berada di selatan negara bagian California, lebih tepatnya berada di kota San Pedro. Jadi Anda bisa melihat, jadi tempat ini sebenarnya terlarang untuk dikunjungi, tapi kita akan kunjungi secara ilegal. Jadi Anda lihat ada jalan tikus, nanti kita lewat jalan tikus itu. Sebenarnya kita tidak boleh melewati jalan tikus nih ya. Jadi Anda lihat, kita langsung lompat, dan Anda bisa lihat kita akan menuju ke sana secara ilegal, alias tidak sah atau terlarang ya, terlarang. Jadi kita turun ke bawah, namun Anda harus hati-hati, dan ini adalah orang Cina ya,
karena saya tahu dia orang Cina karena tadi saya mendengarkan dia berbicara bahasa Mandarin. Jadi Anda turun ke bawah, Anda harus hati-hati ya. Hati-hati dengan sandal atau sepatu yang Anda pakai, karena yang Anda pijak itu bukan batu tapi pasir ya. Jadi Anda harus berhati-hati, bukan tanah ataupun bukan batu, jadi itu pasir ya. Sekarang kita rekam sedikit sebelum turun, jadi Anda bisa melihat betapa bahayanya. Kalau Anda jatuh, 99% Anda akan meninggal ya. Jadi kita akan lewat yang sebelah kiri ini, ada lubang betul. Jadi kita akan masuk lewat sini. Namun sebelumnya kita mengalah dulu kepada orang tua ini supaya mereka lebih duluan lewat lubang ini ya. Setelah itu kita juga akan mengalah sekali lagi karena ada dua cewek cantik dari negara Amerika Latin mau keluar. Simsalabim, abakadabra. Ting. Wah, ini orangnya. Setelah itu baru kita masuk ya. Oke, sekarang kita masuk langsung. Tetap berhati-hati, sangat berbahaya. Oke, kita sudah melewatinya dengan aman. Dan sekarang kita langsung naik ke atas ya. Kita sambil jalan ya. Kita sambil melihat pemandangan di sekitar tentunya. Jadi harusnya masuk dari sini, tapi ditutup ya. Nah, sekarang kita jalan-jalan, kita lihat pelan-pelan situasi tersebut. Jadi kita ingin membuktikan apakah ini benar indah atau tidak ya. Kenapa tidak diperbolehkan oleh pemerintah sekitar untuk dibuka kepada turis. Kalau begitu kan lebih aman. Kalau lewat jalan tikus tadi kan lebih berbahaya. Silap-silap orang bisa jatuh dan meninggal dunia. Benar nggak kata-kata saya? Kalau salah silakan kasih komen. Kalau benar silakan juga kasih komen. Dan saya akan menghargai komen Anda tersebut. Jadi kita jalan agak tepi sedikit ya. Kita jalan agak tepi sedikit, jadi Anda bisa lihat lebih dekat. Jadi beginilah situasi di sekitar. Jadi indah kan? Nanti kalau Anda jalan terus akan lebih indah lagi di bagian depan. Oke, kita jalan. Dan sepertinya saya perlu pasang sedikit musik.
Oke, kawan-kawan, bagaimana dengan pemandangan yang baru saya rekam dan Anda sudah lihat? Apakah bagus? Nah, jadi begitulah pemandangan di sekitar ya. Kalau kita turun ke bawah, jadi Anda bisa melihat ya, ombak yang begitu indah dan cuaca yang tidak begitu panas. Dan banyak batu-batu digambar ya, pakai spidol atau apa, saya nggak tahu lah. Pokoknya dilukis-lukis. Sekarang kita langsung naik ke atas, karena ada 2 orang petugas dari Pak Ranger ini memanggil kita untuk naik ke atas ya. Jadi mereka mengusir kita nih. Jadi mereka melarang untuk ada orang atau turis di bawah. Dan saya akan zoom mobilnya itu dari dekat, jadi Anda bisa lihat itu benar adalah 2 petugas dari Pak Ranger ya. Jadi Pak Ranger itu adalah penjaga pantai ya, penjaga taman ya. Jadi mereka pakai mikrofon untuk memanggil kita naik ke atas karena tidak boleh berada di bawah. Jadi terlarang untuk turis. Nah, sekarang kita langsung jalan keluar. Jadi cuaca sebenarnya begitu oke ya. Sebenarnya masih bisa kita nikmati beberapa saat di sana, tapi karena udah dipanggil atau diusir ya apa boleh buat. Oke, kawan-kawan, Anda lihat ya, ini adalah pintu yang sah untuk masuk dan keluar. Jadi kalau lewat sini lebih aman ya, tapi sayang tidak diperbolehkan. Nah, sekarang saya akan kasih Anda lihat ya situasi di sekitar taman tersebut. Jadi di sini banyak tempat untuk apa ya, camping, bersantai, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, dan ada juga orang yang jualan es krim, jualan air minum dingin. Jadi begitulah situasi di sekitar. Dan kita langsung jalan. Oke. Jadi Anda bisa lihat ya, saya rekam lagi nih. Saya mau Anda tuh melihat lebih dekat. Jadi begitulah situasinya. Dan Anda lihat ini mobilnya keluar udah. Ya. Kalau sini kan lebih aman. Dan sebenarnya mereka pergi dan turis-turis akan kembali lagi ke sana melewati jalan tikus tersebut. Oke, sekarang dia adalah jalan. Oke. Jadi begitulah situasi yang ada di sekitar ya. Nah, sebelum meninggalkan tempat ini, saya mau merekam sedikit lagi tentang taman-taman yang ada di sini ya. Jadi Anda bisa melihat apakah betul indah atau tidak sesuai dengan apa yang saya bilang.
Oke kawan-kawan, itulah rumah-rumah yang berada di sekitar Point Fermin ini ya. Dari sini kita juga bisa masuk, tapi secara ilegal, lompat. Oke, kita lanjut aja. Oke kawan-kawan, sekarang kita mau naik bus 246 untuk kembali ke downtown. Tapi sebelumnya kita akan transit di Harbor Gateway ya. Harbor Gateway itu adalah tempat berhentian sementara bus metro. Dan kita beruntung ya, karena saya tidak menunggu dengan lama, karena bus tersebut sudah hampir dekat ya. Jadi sedang menuju ke sini. Jadi sekarang sedang menurunkan orang di sana. Jadi Anda lihat ya. Kemarin-kemarin kita kan perlu tunggu sampai setengah jam, 1 jam, kadang 2 jam kan. Kali ini tidak. Kali ini kita beruntung ya, kita langsung sudah dekat nih. Oke, busnya pun menuju ke sini. Jadi kita tidak buang banyak waktu nih ya. Kita menghemat waktu. Dan bus sedang menuju ke sini dan kita akan segera naik ke dalam bus untuk meninggalkan tempat objek wisata ini yang berada di kota San Pedro. Oke, kita masuk ke dalam bus. Dan di bus ini tidak ada orang ya, Anda bisa lihat, hanya saya sendirian. Anda bisa lihat tidak ada siapapun ya, kecuali saya. Dan sekarang kita langsung sudah berada di downtown. Jadi ternyata hari ini masih ada demo, tapi jumlahnya semakin mengecil ya. Jadi pada saat saya lagi tunggu bus untuk menuju pulang, saya melihat ada orang teriak demo, tapi ini jumlahnya sudah tidak besar ya, semakin mengecil dibandingkan dengan video-video saya yang sebelumnya. Jadi jumlahnya tidak begitu banyak. Anda bisa lihat rekaman saya paling lama ini cuma 2 menit lebih ya, karena jumlah demonstran yang tidak begitu besar. Jadi dari waktu ke waktu semakin kecil dan semakin kecil. Jadi Anda bisa lihat video saya pada tanggal 5 Juni itu panjang ya, bisa ada setengah jam ya. Jadi Anda bisa lihat betapa banyaknya manusia yang untuk berdemo pada saat itu. Jadi di sini enggak, ini cuma sedikit aja. Nah, jadi Anda bisa lihat jumlahnya. Ini kebetulan tadi pada saat lagi nunggu bus belum datang, saya lihat ada orang teriak, jadi saya rekam sedikit ya, kenapa demo yang berlangsung di tengah downtown Los Angeles. Tapi jumlahnya tidak begitu besar ya, sangat kecil. Anda bisa lihat jumlah demonstran yang jumlahnya berkurang secara drastis. Jadi itulah video rekaman saya untuk hari ini. Dan saya tidak mau buat perpanjang atau perpendek, tapi sesuai dengan porsinya ya, sesuai dengan porsinya. Memang seginilah porsinya ya, memang seginilah apa adanya. Jadi kita tidak mengubah ataupun menambah ataupun mengurangi serta merta yang ada di dalam, tapi memang seginilah ya video kita untuk hari ini yang kita berhasil rekam. Dan besok kita akan pergi menuju tempat-tempat wisata yang lain yang berada di negara bagian California. Oke, kita bisa lihat ya, suasana begitu tenang. Kita lihat lagi di sebelah kiri ada orang. Kita zoom ya, ada tulisannya Black Lives Matter ya. Suasana masih terus berjalan hingga hari ini ya, hari Jumat tanggal 9 Juni tahun 2020 ya. Jadi Anda bisa lihat situasinya tenang ya, ribu-ribu, tidak ada penjarahan, tidak ada 10 orang. Kita zoom, sekarang kita lihat situasi di sekitar ya. Jadi ini lokasinya berada di downtown Los Angeles. Jadi sekian dulu untuk video kita hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Hadiman. Jadi itulah 2 tempat objek wisata yang kita kunjungi hari ini ya. Lebih tepatnya di selatan California yang berada di kota San Pedro. Nah, sebelum closing seperti biasanya saya ingin berbincang sedikit. Apa itu? Bukannya saya banyak cerita, tapi ini penting ya. Seperti Anda lapar, Anda akan makan dengan banyak sehingga Anda menjadi kenyang. Tapi ketika Anda sudah kenyang, Anda makan lagi, Anda bukan tambah kenyang. Yang ada justru Anda akan muntah
atau sakit perut, atau hal-hal yang Anda tidak inginkan terjadi. Jadi maksud saya adalah semua itu ada porsinya. Jadi seperti video saya sekarang, kenapa pendek? Hanya ada 30 menit lebih. Kemarin juga ada 30 menit lebih, dan beberapa video saya bahkan ada yang hampir tidak mencapai 30 menit. Apa alasannya? Karena tempat wisata tersebut, contoh hari ini kita pergi ke Korean Belt of Friendship dan Point Fermin. Memang tempat wisata tersebut nggak gitu lebar dan ceritanya juga nggak gitu banyak. Jadi saya tidak mau buat tambah banyak ataupun saya tidak tambah kurang ya. Jadi saya tidak mau mengubahnya menjadi lebih banyak ataupun lebih sedikit. Tapi memang seginilah porsinya. Ya, jadi kalau Anda lihat video-video saya di awal kenapa begitu panjang, ada yang 1 jam lebih, karena memang tempat wisata tersebut besar dan banyak yang bisa kita rekam dan banyak yang bisa kita ceritakan. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Kalau Anda menyukainya, silakan di like, di komen, dan di subscribe. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Dan kalau ada komen-komen yang bisa Anda sampaikan, saya akan lebih menghargai Anda ya. Saya lebih menghormati Anda dan saya sangat mengharapkan itu. Dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.